Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam mendengar firman Tuhan hari ini, Minggu 21 November 2021. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dapat menghadap hadirat Tuhan dengan penuh sukacita di pagi hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami dan terus menuntun kami mencapai tujuan Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, jamah hidup kami, jamah hati kami, bahkan perbaharui kami lebih lagi, sehingga kami semakin mengenal Kristus, mengenal Engkau lebih lagi. Ajar kami Tuhan, sentuh hati kami, bahkan kami rindu kami boleh dapat melakukan seluruh firman Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, urapi kami dimanapun saat ini berada. Kami percaya melalui firman-Mu, kami akan terus diteguhkan, dikuatkan. Kami semakin dibangkitkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah Matikanlah kebencian. Nas ini tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah
supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap membenci dapat muncul dalam diri siapapun. Hal ini didasari oleh sifat iri hati. Kebencian akan menghapus segala kebaikan, bahkan dapat mendatangkan celaka kepada orang lain. Kebencian imam-imam kepala dan orang-orang Farisi begitu memuncak kepada Yesus. Dengan banyaknya mujizat yang Yesus lakukan dan juga pengajarannya yang menarik, banyak orang menjadi percaya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi mereka. Sebenarnya mereka tidak memikirkan tentang agama dan keberadaan bangsa Yahudi, namun tentang diri mereka sendiri, tepatnya tentang status dan jabatan mereka. Kebencian mereka mencapai puncaknya di dalam kata sepakat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Para hakim, para pemimpin rakyat yang buta itu juga menjadi resah karena laporan yang disampaikan kepada mereka. Dan di sini kita dapat tahu tentang apa yang mereka lakukan. Suatu dewan khusus Mahkamah Agama dipanggil untuk berunding. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agama untuk berkumpul, seperti yang telah dinubuatkan di dalam Mazmur 2 ayat 2. Para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan. Permufakatan Mahkamah Agama biasanya dimaksudkan demi kebaikan umum, tetapi di sini hal itu dipakai sebagai kedok untuk menutupi kedengkian dan kejahatan terbesar yang dilakukan terhadap seluruh bangsa. Hal-hal yang menimbulkan kedamaian negeri disembunyikan dari mata mereka yang mempercayai keputusan-keputusan mereka. Mahkamah Agama ini berkumpul bukan saja untuk berunding bersama-sama, tetapi juga untuk mengobarkan kebencian. Sebagaimana besi menajamkan besi, dan laksana bara dan kayu yang mengobarkan api, mereka saling menghasut satu sama lain dengan permusuhan dan dari angkara murka melawan Kristus dan pengajarannya. Kebencian tak mengenal status dan jabatan. Ketika kenyamanan pribadi terusik, jalan apapun akan dilakukan untuk mempertahankannya. Di tengah kesungguhan umat untuk menyucikan diri dalam persiapan Paskah, para imam kepala justru bersepakat untuk menangkap dan merencanakan pembunuhan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelayanan dan ibadah yang mereka lakukan hanya formalitas. Pelayanan dan mujizat yang Yesus lakukan tidak meluluhkan kebencian mereka, malahan menjadi alasan kebencian itu. Tidak demikian seharusnya kita sebagai murid Kristus. Status sebagai murid Kristus ini mestinya membawa kita kepada penyucian diri dan mematikan segala kebencian. Hendaklah kita tidak memelihara kebencian terhadap orang lain, karena hal itu akan membawa kita kepada puncak kebencian yang bisa bermuara pada pemikiran untuk merancang hal-hal yang jahat bagi orang lain. Kebencian dapat dibersihkan dan diubah menjadi belas kasihan jika hati dan pikiran terbuka dan kita mau ditegur oleh kebenaran. Marilah kita memohon kepada Tuhan Yesus agar dibersihkan dari kebencian dan dibentuk agar mau mengikuti teladan Kristus yang menghadapi kebencian dengan hati yang penuh belas kasihan. Mari kita perjuangkan hal itu, walau dengan susah payah dan air mata, karena kita adalah murid Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada saat ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Allah sungguh mengasihi kita dengan kasih yang terbesar, dengan pengorbanan yang mulia, sehingga kita dapat diselamatkan, sehingga kita dapat ditebus, dan kita diangkat menjadi milik kesayangan, milik Tuhan sendiri.
Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu yang sanggup memperbaharui pikiran kami. Firman Tuhan yang menjadi jawaban atas hidup kami. Kami mau saling mengasihi. Kami tanggalkan setiap bentuk kebencian, iri hati, cemburu, hal-hal yang termasuk dalam kedengkian. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap masalah hati yang terus memproses kami. Kami mau sepenuhnya melepaskan pengampunan bagi setiap orang-orang yang ada menyakiti hati kami. Kasih Bapa turunlah bagi setiap kami. Kasih Bapa yang sanggup membalut setiap hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami dimanapun kami berada, kami persiapkan hati kami untuk beribadah sepanjang hari ini. Kami yang boleh melayani pekerjaan Tuhan, kami juga yang akan beribadah sebagai jemaat. Tuhan berkati kami, biar kami mengalami esensi ibadah sepanjang hari ini. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.